Bang, iPhone 11 1 juta worth it atau enggak? Bang, iPhone XR 600 ribu worth it atau enggak? Bang, gua kan udah bikin video kemarinnya, udah gua bikin video hitung-hitungan kalau kalian beli handphone lock iCloud, tapi kenapa masih nanya ini worth it atau enggak? Ya itu terserah duit-duit kalian. Dan udah gua kasih informasi juga kalau server buat unlocknya itu lagi down, atau lebih tepatnya sih tukang tukang unlocknya itu masih belum bisa nemuin cara lagi buat bypass iCloud-nya sih Apple gitu guys. Nah, itu terserah kalian sebenarnya. Tapi kalau saya pribadi atau gua pribadi buat sekarang sih ya hitung-hitungannya nggak masuk lah ya guys ya. Karena memang handphonenya itu mentok-mentoknya kalau buat sekarang itu di bypass DNS yang fungsinya sangat-sangat terbatas. Dan di situ juga gue udah bilang kalau secara moral sini nggak bakal apa worth it lah selamanya, karena kebanyakan handphone yang lock iCloud itu ya kalian tahu sendirilah kira-kira dari mana. Tapi kalau misalkan kalian yakin handphone kalian tuh apa ya, halal lah ya, handphone halal, dan kalian punya akses atau punya hak di handphone tersebut, cuma emang kalian benar-benar lupa nih, atau case lainnya, misalkan ya, misalnya aja, misal ada anggota keluarga anggota keluarga kalian yang punya iPhone dan orangnya itu menghilang, entah itu meninggal atau apa, dan kalian pengen pakai handphonenya daripada mubazir, ada nggak caranya? Ada. Terus gimana bang? Ya nanti makanya jangan skip video ini guys. Jadi di sini akan ada dua keadaan. Pertama itu handphonenya masih bisa kalian pakai, tapi kalian lupa atau tidak tahu password iCloud-nya. Cuma kalian tahu passcode buat buka si handphonenya ini. Apakah bisa? Itu mah gampang banget guys. Nah guys, ini kasusnya misalkan kalian masih bisa masuk ke iPhone-nya, kemudian kalian tuh nggak tahu apa namanya password iCloud-nya, sehingga si HP nggak mau di reset gitu guys ya gampangannya. Nah, sekarang kita masuk dulu ke Face ID guys. Nah, di sini kalian tambahkan aja Face ID kalian supaya lebih gampang. Di sini kan kalau kalau kalian misalkan apa namanya bisa masuk ke menunya, kan otomatis kalian tahu passcode-nya kan. Nanti kalian tinggal tambahkan Face ID-nya aja. Kayak gini guys ya. Nah, kalau udah kita langsung ke ini langsung ke sini nih. Yang gambar foto profil, klik kemudian pilih yang ini nih, masuk dan keamanan. Di sini agak lama tergantung dari kecepatan internet kalian guys. Udah tinggal ubah sandi. Nanti dia bakal minta Face ID guys. Oke. Itu udah tinggal kalian ganti aja sandi yang baru. Udah gitu aja kamu mau guys ya. Udah itu beres. Kalau misalkan kalian masih punya akses ke handphone tersebut guys. Cuma sekarang gimana bang? Masalahnya ini handphone tuh gua kagak tahu passcode-nya. Cuma semua data gua punya bang. Jadi dari mulai apa namanya box, kemudian kwitansi dan lain-lain, gua punya bang. Cuma gua nggak tahu email sama password iCloud-nya. Soalnya yang punya handphone ini dulunya nggak apa ya, mungkin nggak mau nge-share lah masalah apa namanya sandi sama passcode-nya. Bisa nggak bang? Bisa, asal kalian punya bukti kepemilikan yang sah. Nah, caranya gimana? Oke, langsung let's go. Cara yang pertama, kalian bisa hubungi hotline Apple di nomor di sini nih. Nah, biasanya kalau kalian hubungi nomor itu, kalian bakal juga dialihin ke langkah yang kedua ini, yaitu server Apple. Nah, alamatnya sendiri, linknya bakal gua taruh di deskripsi atau di kolom komentar. Nah, di halaman ini ketika kalian baru buka situsnya, kalian
pastikan di bagian kolom kanan, kolom kiri paling bawah itu kalian harus ada di lokasi Indonesia. Kalau bahasa terserah kalian. Kalau kalian jago bahasa Inggris ya tetap di bahasa Inggris nggak apa-apa. Tapi kalau diganti ke bahasa, kalau pengen ganti ke bahasa Indonesia juga itu nggak masalah guys. Nah, oke, di sini sorry tadi ada yang kelewat ya guys ya. Pas bagian sini itu kalian pilih nih for personally owned device. Nah, sini nah seperti kayak gini. Nanti di sini ada pernyataan macam-macam lah ya. Kalian biasanya nggak bakal dibaca juga kan. Kalian checklist kemudian continue. Nah, nanti di selanjutnya itu nanti akan ada kolom yang kalian isi, email, alamat email kalian yang masih bisa diakses tentunya, yang masih bisa kalian buka, dan juga email handphone yang terlock iCloud tadi. Kalau udah tinggal isi captionnya kemudian continue. Nanti si Apple ini bakal ngirim email ke email yang kalian daftarin tadi tuh. Habis itu gampang banget, kalian tinggal buka aja email dari Apple-nya, kemudian klik link yang diberikan. Nanti di situ bakal muncul halaman kurang lebihnya kayak gini nih. Jadi kayak alamat email, kemudian pertama tuh kalian pas buka itu ada konfirmasi tipe handphonenya. Di gambar ini saya menggunakan iPhone XR ya, jadi seperti ini tampilannya. Habis itu tinggal pilih aja continue dan kemudian kalian isi data-data yang diminta. Ingat, semakin lengkap data yang kalian berikan, maka akan semakin gede juga kemungkinan si Apple bakal ngapus iCloud dari handphone kalian. Nah, data apa aja yang diisi Bang? Itu pastinya berhubungan dengan kepemilikan si handphone itu tuh. Dari mulai nama pembeli, belinya di mana, dan lain-lain lah. Kalian isi semua tuh. Nah, paling bawah itu kalian bisa foto, bisa kalian kirim foto kwitansi apa ya dapatnya, stroke atau pokoknya bukti pembelian yang kalian dapatkan ketika membeli handphone tersebut. Nah, ini sini makanya gue bilang kan tadi di awal itu, pastikan kalian punya bukti-bukti kepemilikan yang sah supaya si Apple ini bakal reset iCloud yang ada di handphone kalian. Terus Bang, kalau misalkan nggak ada ininya Bang, stroke pembeliannya gimana Bang? Atau nggak ada nota pembeliannya gimana Bang? Kalau di pengalaman saya pribadi, saya pernah bantu saudara saya buat unlock iCloud-nya, itu bisa. Yang penting bagian atas ini semua tuh diisi lengkap tuh, yang kolom-kolom tadi, nama pembeli, belinya di mana, dan lain-lain. Nah, pas kolom gambar, kalian foto aja boxnya si handphone tadi. Ke pengalaman gua sih pas itu sekitar 2 minggu kemudian di unlock sama si Apple tuh. Cuma ya pastikan semua data yang kalian isi itu benar. Jadi semakin lengkap data yang kalian kasih itu, semakin besar kemungkinan si Apple bakal ngeriset iCloud yang ada di handphone kalian. Oke? Gampang banget sebenarnya, tinggal kalian pastikan kalau kalian punya hak yang sah ke handphone tersebut. Oke guys? Kalau misalkan masih ada yang nanya worth it atau enggak, ya iCloud tidak worth it kalau kalian beli dapatnya di jalan yang salah. Oke, see you, bye bye.